Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimin. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-21 di bulan Ramadan. Dan di antara keistimewaan bulan Ramadan itu, kenapa disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati? Karena ada satu malam yang kita beribadah pada malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, atau kurang lebih sekitar 80 tahun 4 bulan. Padahal kalau kita dipanjangkan umur sampai 60 atau 70 tahun saja, mustahil semuanya bernilai ibadah. Pasti ada maksiatnya, pasti ada lagoknya. Kalau ibadah berarti nilainya positif, kalau maksiat berarti nilainya negatif, dan kalau lagok berarti nilainya 0. Tapi kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, kurang lebih sekitar 9 jam dari maghrib sampai subuh, maka ibadah itu dinilai setara lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Ini tawaran yang menarik. Ini janji Allah yang luar biasa. Dan kalau kita melalaikannya, kalau kita mengabaikannya, ancamannya tidak main-main, yaitu neraka jahanam. Karena ternyata neraka jahanam itu tidak hanya diancamkan kepada orang yang kafir saja, tapi juga diancamkan kepada orang yang tidak tertarik dengan kebaikan yang ditawarkan, yang dijanjikan oleh Allah SWT. Di antaranya adalah keberkahan malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu malam bertabur berkah, malam bertabur karomah, malam bertabur hikmah. Dan dalam waktu yang sama, Lailatul Qadar itu adalah malam bertabur salam. Jadi kalau kita ingin hidup selamat, ingin hidup sejahtera, ingin hidup aman, ingin hidup sentosa, ingin hidup rukun dan damai, kuncinya dapatkan keberkahan di bulan Ramadan berupa karomah, kemuliaan, hikmah, kebaikan, dan salam. Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang diberkati, malam yang menjanjikan kebaikan yang banyak, khairan katsira, menjanjikan kebaikan yang ditambah, khairan mazida, dan menjanjikan kebaikan yang kekal, khairan bakin. Lailatul Qadar sebagai malam yang diberkati. Kenapa? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran.
sebagai kitab yang diberkati, kitabun mubarak yang wajib diikuti agar hidup dirahmati, agar hidup bahagia dan dalam waktu yang sama dapat tiket untuk masuk surga. Karena kata Rasul SAW, orang masuk surga bukan karena amalnya, termasuk juga Nabi Muhammad SAW. Beliau masuk surga bukan karena amal beliau yang sempurna, yang luar biasa, tapi karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ada dua keuntungan kalau orang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hidup bahagia. Yang kedua, dapat tiket masuk surga. Dan ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang keutamaan Al-Quran yang ada kaitannya dengan rahmat Allah apabila kita mengikutinya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini jelas banget, tidak perlu ditafsirkan. Dan inilah Al-Quran, kitab yang kami turunkan, yang diberkati. Maka ikuti Al-Quran itu dan bertakwa kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, agar kalian dibahagiakan Allah, dan agar kalian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surat Al-An'am ayat 155. Lailatul Qadar sebagai malam yang diberkati. Kenapa? Karena pada malam itu diputuskan perkara yang sangat penting yang disebut amrun hakim, yang merupakan kebutuhan primer manusia. Apa itu? Perkara yang berkaitan dengan ajal, dipanjangkan umur. Perkara yang berkaitan dengan rizki, diluaskan rizki. Perkara yang dikaitkan dengan amal, disolehkan amal. Dan perkara yang berkaitan dengan nasib, dibaikkan nasib. Dijadikan orang yang bahagia, tinggal di surga dalam keadaan kekal dan abadi. Jadi manusia ingin dipanjangkan umur, manusia ingin diluaskan rizki, manusia ingin disolehkan amal, dan manusia ingin dibaikkan nasib. Kuncinya dapatkan keberkahan Lailatul Qadar yang cuma satu malam, tidak lama. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah. Sesungguhnya kami sudah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Inna kunna mundirin, dan kami hanya menyampaikan peringatan kepada kalian, tidak lebih dan tidak kurang. Ikut silakan, tidak ikut juga tidak apa-apa, cuma siap menanggung resikonya. Kalau ikut, rahmat Allah, dan kalau tidak ikut, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam yang diberkati itu, pada malam Lailatul Qadar itu, dipisahkan, dijelaskan setiap urusan yang sangat penting. Jadi ada urusan yang sangat penting yang berkaitan dengan kita sebagai manusia. Pertama, urusan ajal. Yang kedua, urusan rizki. Yang ketiga, urusan amal. Dan yang keempat, urusan nasib. Itulah yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk mendapatkannya pada malam Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr
tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ikhwan iman, ikhwan billah, jemaah ibadah Jumat masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, Lailatul Qadar sebagai malam yang diberkati. Kenapa? Karena pada malam itu diturunkan bacaan yang mulia, yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita mau mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, baca Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu bacaan yang mulia dari Allah yang maha mulia, yang dibawa oleh malaikat yang dimuliakan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki pribadi yang agung dan mulia agar masuk surga sebagai tempat yang mulia. Jadi tempat yang keramat, tempat yang benar-benar keramat, tempat yang super keramat adalah surga. Karena ketika manusia dimasukkan ke dalam surga, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya Allah tawarkan lewat ibadah pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena 10 hari terakhir harusnya jamaah yang datang ke masjid itu lebih membludak, lebih ramai daripada 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Demikian pula ya, kedermawanannya. 10 hari terakhir makanan, minuman semakin banyak dan berlimpah. Itu yang dipesankan lewat Ramadan, yaitu kedermawanan, ketaatan, ibadah dan amal saleh. Pada malam pertama itu sholat subuh, bayangkan ada orang yang balik lagi, padahal ruangannya ada 3, di atas, di bawah, di belakang, sampai nggak muat itu. Tapi sekarang ya di lantai bawah saja yang paling depan enggak penuh. Padahal ini ya berbeda dengan yang dipesankan oleh Allah lewat Ramadan. Makanya Lailatul Qadar itu ditempatkan pada 10 hari terakhir dan dirahasiakan supaya makin bertambah mendekati Idul Fitri. Bukan makin semangat pulang kampung, tapi makin semangat memakmurkan masjid. Sebab Allah ingatkan lewat surat Al-Qadar bahwa Lailatul Qadar itu ada kaitannya dengan karomah. Lailatul Qadar itu ada kaitannya dengan hikmah. Lailatul Qadar itu ada kaitannya dengan barokah dan salam. Dan itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah setiap kali kita bertemu dan berpisah dengan saudara kita yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selepas Ramadan, selama Ramadan ya, kita senantiasa mendapatkan salam dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Lailatul Qadar yang Allah ya, tawarkan ya, di 10 hari terakhir, jangan sampai kita lalaikan dan kita abaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana afrigh lana sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh lana sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.